kenapa Yu ngambil pemeran kok dengan nama yang sama, walaupun pemainnya beda? Kan ada Nikah Yu. Nikah Yu itu relate juga hampir mirip dengan Yakin Nikah. Nah, kenapa Yu kok secara kebetulan ngambil nama Arya? Waktu itu Marcella Dawin itu yang main. Nah, kok ada peran juga Arya, dan Arya mempunyai ini yang sama. Ntar apa nggak menjadi satu confuse dengan film Nikah, Yakin Nikah? Aku nggak tahu itu film itu. Jadi memang nggak terkontaminasi sama siapa-siapa, beneran dari ceritanya Imaginary sama yang ditulis sama Bene, sama Sigit, sama Erwin gitu. Jadi aku taunya dari series malah ya. Mungkin di sini yang mungkin menambahkan Yakin Nikah ini cerita yang kita terinspirasi dan kita ambil sebenarnya dari web series dengan judul yang sama, Yakin Nikah. Jadi kesamaan judul, kupikir tadi kita nggak in position untuk mengikuti atau menyamakan atau apapun. Dan viewer asli ini berarti tidak ada relate dengan film Nikah Yu ya? Iya, nggak ada hubungannya dengan Nikah Yu. Aku juga belum pernah dengar atau mungkin kurang terinformasi tentang Nikah Yu. Tapi kalau ini memang dari web series dengan judul yang sama, Yakin Nikah. Oke, sebentar kita masukin dan secara cerita memang di-develop originally oleh tim Imaginary. Ya, semoga ini tidak menjadi miss untuk beberapa insan perfilman yang sudah membuat film Nikah Yu, terus tiba-tiba ada Yakin Nikah gitu. Jadi dan mungkin nanti bisa diinikan lagi ya. Harusnya mudah-mudahan enggak ya. Yeah, harusnya amin. ini is a totally different title. next question, boleh? Mbak Prita kan punya justru kepengen jadi bapak yang bapak yang bijaksana. Tapi jam terbang juga mempengaruhi. Oh, ya, lagi ya. Saya magang jelas. dia. Masih magang. Masih magang gitu. Tadi gue cerita sama Enzi, wah saya kenal sama Prita dari dia masih lighting. Oke, good. kamu kan biasanya main di komedi tapi tidak menjadi yang ayah yang seperti ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kamu membedakan gitu loh karakter traits kamu dengan misalnya yang komedi dengan yang sebelumnya kan kamu gokil gitu. Tapi ini kan Saya justru awal-awal pernah cerita sama Enzi, pernah ngobrol, gue lagi pengen banget deh peran bapak-bapak karena teman-teman saya udah kan Surya siapa? Surya Saputra udah jadi bapak-bapak. Lukman Sardi udah pernah syuting jadi bapak-bapak. Itu yang angkatan saya semua udah jadi bapak-bapak. Saya belum pernah. Terus saya belum pernah, nggak banyak. Saya pingin banget jadi peran bapak-bapak yang bener, dan akhirnya kesampaian. Makasih ya Bu ya. Akhirnya kesampaian di sini. Makanya di sini saya sebetulnya biarpun bercanda, saya pengen mencurahkan semuanya gitu di sini gitu. Saya pengen nunjukin bahwa ke depannya saya kalau main sinetron atau apa, ajaklah jadi bapak-bapak. Jadi saya nggak capek-capek banget, tapi duitnya bagus gitu. duit lagi. kok bisa sih bilang nggak capek-capek? Kenapa? Ya kan kalau masih muda kan adegannya dikejar-kejar penjahat, nangis apa. Kalau bapak-bapak kan cuma udah kamu nggak boleh gitu. Udah, next scene gitu kan. Aja ada ya. Kira-kira bapak yang kita mau tuh yang seperti ini. Dari awal sih udah pada ngomong nih, Bu Shirley, kita udah pada ngomong, wah ntar lu jadi bapak yang asik. Wah kan kemana-mana ya bapak yang asik tuh kayak gimana gitu. Nah itu dikasih tahu, diarahin ke situ lah. Kalau sama NZ-nya sendiri gimana kok akhirnya bisa jadi berubah dari K itu jadi gimana itu? Dari Kak? Dari manggilnya NZ jadi Ya itu karena apa kan, kita ini berapa lama ya? Sebulan ya? Ada sebulan? 3 minggu kan? Jadi 3 minggu itu dari situ udah membiasakan dia manggil saya ayah, saya manggil anak-anak juga dengan panggilan kakak sama adik gitu kan. Kalau sama Ersa kebetulan memang aku juga nggak tahu awal mulanya gimana, kita agak-agak saudara gitu ya. Jadi saya sama Ersa emang udah kenal dari dulu, udah deket gitu dari dulu. Itu chemistry enak. Nah, kenapa dia bisa manggil, saya bisa manggil Kak terus ya, jadi kebiasaan aja sebetulnya. sampai sekarang. Sampai sekarang kadang masih suka manggil ya, Dek. Dipaksain, kalau ini dipaksain. Kalau ini dipaksain. Kadang sampai sekarang suka manggilnya masih suka keterusan gitu. Itu tayang 9 Oktober, apa memang direncanakan sudah punya schedule? Oh, gue mau sayang di 9 Oktober, apa karena sekarang generasi Gen Z ini lagi saat-saat Ada one on one juga nih sama Mbak Prita. Jadi kalau aku lagi kalem-kalem Mbak Prita kayak adek gitu. Aku ada tone up. Tapi untuk
syuting sama Mbak Ersa, Katora, dan Enzi tuh berasa kayak keluarga beneran sih. Di luar syuting pun WhatsApp-an tuh mas kakak, adik, ibu, ayah tuh bener-bener kayak berasa punya keluarga baru. Tuh hebatnya mereka. Yang aku yang tadi anak tunggal ngerasain kayak Enzi punya kayak beneran kakak. Jadi kayak cerita hal-hal pribadi juga kayak kakak gitu. Semuanya bener-bener itu karena rumah kali ya, satu rumah kali ya. Saya ada satu bercandaan yang akhirnya mencairkan kita sama Amanda sebetulnya. Jadi waktu itu ada di kita kan satu ruangan, saya, Amanda sama Ersa kan. Saya laporan sama istri saya, kerjanya begini. Si Ersa juga laporan sama suaminya gini. Amanda kan belum punya siapa-siapa ya kan. Terus kita bercandain, telepon kali siapa juga kali. Masa nggak ada yang dikabarin. Kita bercanda-bercandain dia gitu, dia langsung itu baru ngobrol-ngobrol. Tapi fun fact di Terus inspirasi dari mungkin wardrobe, terus makeup, katanya Mungkin kan ada nyentrik. Nah itu inspirasi gimana? film kayak Devil's Prada gitu. Sebenarnya kalau dari film karakter fiksi nggak ada. Ada satu karakter sebenarnya karakter nyata, tapi mungkin nanti bisa di-review langsung oleh sutradaranya gitu. Karakternya juga ada di industri film juga. Dan kebetulan seperti yang tadi udah dijelaskan sama Jordi, emang setiap karakter tuh kita punya Bible-nya masing-masing. Jadi wardrobe dari pertama kali kita di present tuh aku udah kayak wah gak ada banget nih gue baju warna-warna kayak gini. Dan cara ngomongnya kebalikan dengan Enzi, kalau Enzi harus diturunin, aku harus di-upin, bener-bener mentok sementok-mentoknya. Jadi sangat menarik karena ternyata menjadi orang yang selalu happy go lucky dan punya cinta yang banyak buat orang di sekitarnya itu juga nggak gampang. Tapi ya itu menjadi pelajaran buat aku tersendiri karena ternyata membagi cinta dengan orang lain itu sama dengan mencintai diri sendiri. So it's a movie for everyone, friendship, relationship, family, semuanya bisa masuk. Oke. Ada di belakang game yang diem nggak temuan. What next? Kapok atau misalnya kesel atau sempet aduh saya nggak mau lagi deh terima kayak tawarannya kayak begini. Enggak kok, nggak kapok. Karena emang itu seninya berakting ya kayaknya, kayak gimana caranya kita bisa mendevelop karakter itu sendiri gitu. Keluar dari zona nyaman kita atau mendapatkan sesuatu hal yang baru dari setiap karakter yang kita mainkan. Jadi Enzi lebih tenang ya, lebih tenang, lagi labil. Ini lagi tenang nih. Lagi tenang. Jadi lama-lama nanti teman naik sebenarnya. Betul. Ada eskalasinya. Nggak kapok kok, seru. Enzi, kan ini menjadi comeback kamu juga nih selama mungkin 2 tahun ya. Ada kesulitan nggak sih maksudnya untuk memainkan berkarakter lagi mungkin seperti apa gitu? Ya pastinya ada kalau kesulitan itu, karena kan kayak ada break juga sebelumnya setahun benar-benar nggak kerja bahkan gitu. Terus jadi kayak seru, ada insecure-nya, tapi aku tipe orang yang malah seneng punya insecurities itu karena tandanya aku jadi semangat untuk belajar lebih lagi gitu. Jadi kayak ngerasa nggak selalu di titik aman gitu. Jadi mau explore terus, jadi nggak apa-apa sih, seru banget itu proses menjalaninya, semuanya menyenangkan. Insecure karena apa tuh mungkin? Ya insecure aja, wajar sih menurut aku, kayak ini kan aku biasa udah berapa tahun nge-host gitu kan. Terus ini adalah setelah sekian lama akhirnya dapat peran yang ini dari point of view aku, karakter Niken gitu. Jadi ya bermain sama aktor-aktor yang emang udah pekerjaan intinya itu gitu. Jadi kayak aku lumayan bisa nggak ya ngebawain karakter lepas dari karakter Enzi gitu. Wajar menurut aku sih, tapi nggak apa-apa, malah jadi seru. Jadi aku bisa punya experience baru gitu untuk mengenal diri aku dan juga mengenal karakter Niken gitu. Kalian berdua kewalahan nggak menghadapi Enzi? Aku fun kan, tapi injek kakinya. Kita yang diinjek kakinya. Kalau aku sama Enzi nggak pernah ngerasa kewalahan, malah justru gampang banget connect-nya karena emang dia kan supel banget kan. Terus kita nggak butuh waktu lama untuk bisa cerita dari A sampai Z, cerita banyak hal, gosipin orang kayak gitu tuh, itu cara paling gitu sih, Jo. Jaga dong yang itu, bagian itu. paling cepat untuk build chemistry gitu. Terus begitu juga untuk kita menggali karakter satu sama lain. Aku tuh sering banget nanya, menurut lo Gary tuh gimana sih di mata Niken gitu, Niken di mata Gary tuh kayak apa. Jadi ya biar semuanya jadi satu jalur aja, satu rel gitu.
sih? Seru? Iya. Nah, seru banget dan mungkin Not overwhelmed? a little bit, soalnya aku tahu dari Tonight Show, aku sering ngikutin juga, sebenarnya lucu nonton itu. I was like, oh komedi nih, ya mbak, aku kirain kamu bakal bawa komedinya gitu, ternyata direm-remin terus pas setelah saya, oh enggak. Jadi memang lebih challenging mungkin buat, atau challenging atau apa? Challenging? Ya. Jadi aku cuma bisa apresiasi aja sih, kayak sebagai pemain itu adalah tantangan terbesar biasanya untuk keluar dari kebiasaan sehari-hari gitu. And aku sebagai pemain gitu ngelihat Enzi main Niken, menurut aku adalah sesuatu yang she did really well. And aku gak bisa tunggu untuk penonton lihat film ini dan bisa relate gitu. Kayak aku banget nih gitu. Iya, chemistry-nya sama Gary sama Arya gitu. So, ya. Aku cuma happy aja bisa gabung bersama cast di film ini gitu. Seberapa dekat atau seberapa mirip karakter kalian sama karakter kehidupan sendiri? Kalau aku samanya tuh cuma zodiak aja sih sama Arya. Yeah. Kalau Maxim lebih kocak sih menurut gue aslinya daripada Arya. Arya. Benar itu. Itu juga yang di rem-rem tuh bukan karakter Enzi doang ya, ketika lo juga stres ya karakter kayak mau buka kening, aku tidak boleh bergerak seperti ini gitu kan. Maxim terlalu banyak geraknya. terlalu senyum, bisa agak dikurangin senyumnya. Apa tadi pertanyaan apa ya? Seberapa jauh karakter lo sama mirip dengan seberapa jauh? Bukan seberapa dekat. Seberapa mirip? People pleaser-nya sih iya, ada kayak gitunya. Enzi maksudnya karena nggak tahu ya template-nya emang kayak ya udah semua masalah atau ada sesuatu dibawa happy aja, diketawain aja karena kayak kehidupan agak-agak komedi terkadang. Jadi kayak ada apa lagi sih nih gitu kan, suka kayak gitu. Nah kayaknya Niken juga ada gitunya kan. Dia jadi tidak ambil serius semua masalah yang dihadapin gitu. Pressure tuh kayaknya dia gak bisa ada pressure, selalu menyenangkan orang lain, ya ada mirip itu sih. Walaupun kadarnya beda ya. Sama si Gary dan Jordi juga ada kemiripannya. Emotion unmature tuh juga Jordi ya, aku tuh ngerasa aku mentally stuck di umur 13 tahun. Masih mau bercanda, masih yang nggak mau terlalu bertanggung jawab sama hal-hal yang berat kayak gitu tuh kurang lebih sama Gary. Terus kayak takut berkomitmen, tapi yang mempengaruhi bukan karena keluargaku broken family enggak, tapi ya karena aku terus belajar, aku semakin kenal sama diri aku kayak oh ternyata gue maunya ini, gue maunya nggak mau yang ini kayak gitu. Kurang lebih mirip sama Gary sih, kurang lebih. Maxim, kesamaannya Tadi gue manggil zodiak. Saya sebenarnya Arya itu sangat rutin, dia kerja keras, dan dia juga passionate dengan apa yang dia ingin lakukan untuk masa depannya juga. Mungkin itu ada kesamaannya dengan aku, cuman karena pekerjaan kita tuh lumayan fluktuatif, we don't really know when we're working gitu. Mungkin itu yang aku sebenarnya cari dari diri aku sendiri untuk mendapatkan rutin seperti itu. Jadi memang ada kesamaannya sih, lebih ke seharusnya kayak gini nih gua nih kalau misalnya jadi chef, kita mau jadi chef, jadinya pemain. So ya mungkin ada kesamaannya sih, pasti ada sih sama kamu. Terus sebenarnya studio tadi kita buat press con, di depannya ada poster itu, makanya gue kayak ala-ala ya, pakai poni gitu kan. Harap banget jadi Dakota. Gue juga harap jadi Chris Evans atau Pedro Pascal. Lo Chris Evans, lo Pedro udah pernah nonton belum filmnya? Lah jadi promo. Tapi katanya nggak bisa, schedule-nya nggak ada. Apa sebutan filmnya?